Kabar gembira, Kevin Dix konfirmasi merapat gabung timnas. Bikin bangga supporter, Martin Paes pulih dari cedera dan siap perkuat timnas hadapi Bahrain dan Cina. Sintayong bahagia, PSSI resmi dekati pemain lincah Eredivisie Julian Urip. Update terbaru pemain timnas yang bermain di Eropa. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Sehingga tanpa banyak bacot-cocot di awal, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan ceki cerot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Kabar gembira, Kevin Dix konfirmasi merapat gabung timnas. Pemain FC Copenhagen yang merupakan pemain Liga Champions Eropa, Kevin Dix terang-terangan bicara peluang bela timnas Indonesia kepada media Denmark. Kevin Dix membenarkan sudah melakukan komunikasi dengan PSSI melalui campur tangan sang agen. Mereka PSSI benar-benar menghubungi saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan kehormatan besar bahwa mereka menganggap saya jadi pemain tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix saat ini berstatus warga negara Belanda, namun pria kelahiran Apeldoorn tersebut memenuhi syarat dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Itu diperkuat dengan nama belakang Bakar Besi, sebuah nama marga atau keturunan asal Ambon, Maluku, Indonesia. Kevin Dix mengaku terkejut dan bangga bisa mendapatkan dukungan luar biasa dari fans Indonesia. Secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dengan kehidupan nyata sangat luar biasa. Saya dikenal banyak orang ketika berada di sana, meskipun saya tak menyangka demikian. Saya sangat menghargainya, kata Kevin Dix. Bikin bangga supporter, Martin Paes pulih dari cedera dan siap perkuat timnas hadapi Bahrain dan China. Kiper utama FC Dallas Martin Paes kini telah kembali berlatih bersama timnya setelah pulih dari cedera. Pemain berusia 26 tahun ini tampak siap tampil dalam sesi latihan terbaru klub Major League Soccer tersebut. Hal ini terlihat dari unggahan akun Instagram resmi FC Dallas yang menampilkan beberapa foto latihan menjelang laga kontra Portland Timbers yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 7 Oktober 2024 waktu Indonesia. Salah satu foto memperlihatkan Paes dalam kondisi bugar tanpa terlihat adanya kendala fisik. Meski sebelumnya kiper kelahiran Nijmegen Belanda ini sempat menggunakan pelindung pergelangan tangan akibat cedera. Cedera tersebut membuatnya absen saat FC Dallas kalah dari San Jose Earthquakes pada 3 Oktober 2024 lalu. Namun, kini Paes diprediksi akan kembali menjadi pilihan utama saat menghadapi Portland Timbers. Usai pertandingan tersebut, Martin Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia yang tengah bersiap melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes yang memberikan performa impresif di dua laga awal melawan Arab Saudi dan Australia akan memperkuat Indonesia dalam dua laga penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober mendatang. Salah satu pilar kunci yang diandalkan Indonesia dalam dua laga ini adalah Martin Paes, kiper FC Dallas. Sepanjang tahun 2024, Paes telah mencatatkan prestasi gemilang di Major League Soccer MLS Liga Amerika. Ia berhasil melakukan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Selain itu, Paes juga mencatatkan 5 clean sheet dan tampil impresif selama periode 15 Mei hingga 18 Juni 2024 dengan membuat 5 penyelamatan atau lebih dalam 6 pertandingan berturut-turut. Debut internasional Paes bersama timnas Indonesia terjadi pada kalender FIFA September 2024. Penampilannya sangat berperan dalam mengamankan dua hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam dua laga tersebut, Paes mencatatkan total 8 penyelamatan. Kehadirannya di bawah Mister Timnas Indonesia semakin optimis dalam menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi. Dengan performa gemilang ini, Paes diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam usaha timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong bahagia, PSSI resmi dekati pemain lincah Eredivisie Julian Urip. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia sebab PSSI dikabarkan mendekati gelandang AZ Alkmaar U21 Julian Urip. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, mendapatkan informasi ini langsung dari orang dalam PSSI. Ada statement dari orang dalam PSSI, inisialnya ada huruf R-nya. Julian Urip sudah follow timnas, sudah saling follow sama Ivar Jenner dan di follow
Jens Raven. Setelah si sumber R mengatakan itu, saya melakukan cross check, sudah dihajaki dan sudah diupayakan, kata Bung Harpa. Julian Urip bukanlah pesepak bola sembarangan, baru berusia 17 tahun. Pesepak bola bertinggi badan 179 cm ini telah menembus skuad AZ Alkmaar U21 yang mentas di Liga 2 Belanda 2024-2025. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah ini telah mencatatkan 5 penampilan di Liga 2 Belanda 2024-2025. Pemain yang satu ini dapat dioperasikan sebagai gelandang serang, gelandang sentral, dan winger kanan. Pesepak bola kelahiran 26 Oktober 2006 ini sejatinya sudah didekati PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Namun, usaha itu gagal membuahkan hasil. Berhubung baru berusia 17 tahun, Julian Urip diprediksi lebih dulu diandalkan timnas Indonesia U20. Tenaganya dapat diandalkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Cina pada 6-23 Februari 2025. Julian Urip dapat mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia U20 atau berduet dengan Welber Jardim di lini sentral. Karena itu, harapannya proses pendekatan PSSI kepada gelandang penuh talenta ini membuahkan hasil. Mari sama-sama kita doakan saja. Update terbaru pemain timnas yang bermain di Eropa. Statistik bintang timnas Indonesia Tom Haye dan Jay Itzes saat membela klubnya masing-masing pada akhir pekan ini menarik diulas. Kedua pemain itu pun diketahui kompak kalah saat membela Almere City dan Venezia. Haye gagal membawa Almere City menang, sementara Itzes dia bersama Venezia juga telan kekalahan. Dimulai dari Tom Haye, Almere City menelan pil pahit dengan kalah 0-1 saat menjamu Willem II di Stadion Myanmar pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari WIB. Tuan rumah harus kecolongan di menit 78 lewat gol Amar Fatah. Padahal Haye dan kolega unggul penguasaan bola dengan statistik 51% berbanding 49%. Berdasarkan data FootMob, Haye yang bermain penuh selama 90 menit tampil oke sehingga tercatat statistik yang mentereng. Gelandang timnas Indonesia itu bahkan mendapatkan rating 8,1 yang mana nilai itu menjadi yang tertinggi di antara pemain Almere City lainnya. Tercatat, Haye memiliki akurasi umpan dengan statistik 84%. Ex-gelandang Herenveen itu juga menciptakan 6 peluang, melesatkan 2 tendangan yang mengarah ke gawang dan mampu melakukan 1 blok. Haye tampil produktif di laga kontra Willem II dengan melakukan 80 sentuhan. Kemudian, dia juga bertahan dengan cukup solid karena melakukan 3 tackle bersih. Kendati punya statistik mentereng, tetap saja dia masih belum bisa membawa Almere City mencicipi kemenangan. Sementara itu, Jay Itzes bersama Venezia juga menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Hellas Verona di Stadion Marcantonio PT Godi pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari WIB. Di laga ini, Itzes dipercaya tampil penuh oleh sang pelatih dalam menjaga lini pertahanan. Berdasarkan data FootMob, Itzes memiliki statistik yang tidak terlalu buruk dengan rating 6,3. Back timnas Indonesia itu melakukan 1 blok, 5 clearance, 1 intercept, dan 7 dalam merecovery bola. Itzes juga cukup oke dalam melakukan duel bola bawah dengan memenangi 2 dari 4 duel atas dengan statistik 50%. Untuk bola atas, dia hanya memenangi 2 dari 6 duel atau dengan statistik 33%. Yang menarik dari kiprah Haye dan Itzes tentu saja yang pertama karena mereka sama-sama gagal membawa timnya menang. Namun selain itu, baik Almere City dan Venezia saat ini sama-sama masih berada di zona degradasi. Meski begitu, Haye dan Itzes akan memulai perjuangannya kembali bersama tim terkuat di bumi Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 bomber ganas mematikan timnas Cina cedera jelang lawan timnas Indonesia. Sintayong dapat kabar bahagia, 2 bomber mematikan timnas Cina cedera jelang lawan tim terkuat di bumi Indonesia. Kabar baik pun didapat Sintayong jelang duel timnas Indonesia versus China. Pasalnya, 2 striker andalan timnas China yakni Wu Lei dan Alan dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari JF Daily Sabtu 5 Oktober 2024, Wu Lei mengalami cedera serius pada bagian tulang rusuk pada 30 September 2024. Hal itu terjadi kala dirinya memperkuat klubnya Shanghai Port. Selain cedera pada bagian tulang rusuk yang dikabarkan hingga membuatnya sulit bernapas, Wu Lei juga harus menghadapi masalah lainnya. Kabarnya dia harus kembali berjibaku dengan cedera lutut yang kambuh. Meski tak dalam kondisi prima karena cedera, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic tetap memanggil Wu Lei dan Alan ke tim untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini karena terpaksa. Tetapi keduanya tentu saja tetap diragukan tampil. Saat ini, Wu Lei dan Alan yang mengalami cedera
yang relatif serius mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke Australia bersama tim. Mereka akan menjalani perawatan rehabilitasi, tulis keterangan JF Daily. Tentunya, ini jadi kabar baik untuk pasukan Sintayong karena bakal menghadapi Cina yang kurang optimal. Bule dan Alan sendiri diketahui jadi pemain andalan Cina. Alan yang merupakan pemain naturalisasi asal Brasil telah membela timnas China sejak 2021. Dia pun sudah membukukan 3 gol dari 13 pertandingan. Sementara Bule, dia merupakan pemain tersubur dengan sudah membukukan 36 gol dari 99 laga yang dilakoni bersama timnas China. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!